Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan berkahnya lah kita masih bisa bertemu. Walau tak bertatap muka, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, sehingga walaupun badan tak dekat, tetapi suara saya tetap bisa sampai ke telinga Anda. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada dosen pengampus saya, yaitu Bapak Rizwan Jainuddin, juga Ibu Dwi Hasmidiani, juga terutama pada Ibu Dian Eka Amrina, yang berkatnya lah saya bisa melewati setiap poin dalam mata kuliah metodologi ini, sehingga bisa menampilkan hasil belajar saya di sini. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang stay hadir menonton simulasi seminar saya hari ini. Saya Rati Setianti dengan NIM 06031281823029 mempersembahkan judul proposal saya, yaitu pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha peserta didik SMA Metodis 3 Palembang. Poin yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Langsung ke poin pertama, pendahuluan berupa latar belakang bahwa masalah pengangguran di Indonesia bukan lagi menjadi masalah yang tabu. Terbukti bahwa pengangguran di Indonesia sendiri meningkat dari tahun ke tahun. Dari data CNN Indonesia di Agustus 2019, angka pengangguran naik jadi 7,05 juta orang. Dan faktanya ternyata sejak tahun 2015, angka pengangguran ini tidak pernah turun di bawah 7 juta orang. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab naiknya angka pengangguran ini. Salah satunya adalah rendah dan kurangnya wirausahawan Indonesia, sehingga penduduk Indonesia memiliki mindset apabila telah menyelesaikan studinya akan menjadi seorang pencari kerja, bukan pencipta lapangan kerja. Sikap dan pola pikir seperti demikianlah yang harus dirombak. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah proses pengalaman yang menghasilkan pengalaman, yang memberikan kesejahteraan pribadi baik lahiriah maupun batiniah. Pendapat ini disampaikan oleh Sumanto di tahun 2013. Kita tahu bahwa pendidikan adalah jembatan untuk memperoleh pengetahuan lebih luas. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting terhadap kemajuan dari diri seseorang, tidak terkecuali dalam berwirausaha. Wirausaha terdiri dari 2 suku kata, yaitu wira yang berarti berani dan usaha adalah pekerjaan atau kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Tujuan pendidikan kewirausahaan ini tentunya sebagai tempat untuk memperoleh pelatihan dan pembekalan seperti pengalaman, tantangan, tanggung jawab, mandiri, kreatif, dan keberanian untuk mengambil resiko dalam bekerja, atau menciptakan pekerjaan yang akan diambil oleh peserta didik kelak. Melalui pendidikan kewirausahaan ini juga membentuk bibit-bibit dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri peserta didik. Melalui pendidikan juga kita bisa mengubah pola pikir peserta didik milenial dari job seeker atau pencari kerja menjadi job creator atau pencipta lapangan kerja. Penelitian terdahulu dilakukan di SMA Metodis 3 Palembang. SMA ini menunjang dan membekali peserta didiknya dengan ilmu wirausaha. Dalam artian, di sekolah ini ada mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Namun data yang didapat bahwa hanya sekitar 30% saja peserta didik yang mampu berdiri sebagai wirausahawan. Ada yang terfokus menjadi wirausahawan, ada juga yang berwirausaha sembari menempuh pendidikan lebih tinggi sebagai sarjana. Dalam artian, peserta didik ini setelah tamat, dia kuliah sambil berwirausaha. Sisanya, yaitu 70%-nya, peserta didik memilih untuk hanya melanjutkan pendidikan saja atau kuliah saja. Ada juga yang bekerja dengan orang lain, bahkan ada yang sampai sekarang masih menganggur. Ternyata, meskipun telah dibekali dengan keahlian dan ilmu berwirausaha, belum banyak dari mereka yang mengoptimalkan ilmu yang sudah diperolehnya untuk menjadi wirausahawan, sehingga bisa menekan angka pengangguran, bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menyadari pentingnya pendidikan kewirausahaan ini, membuat peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai pendidikan kewirausahaan yang ada di sekolah. Kira-kira ada apa dan masalah apa yang terjadi di lapangan.
Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan di atas, peneliti perlu mengetahui secara langsung bagaimana pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha peserta didik SMA Metodis 3 Palembang. 3 poin selanjutnya ada permasalahan, tujuan, dan manfaat. Permasalahan penelitian adalah adakah pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha peserta didik di Sekolah Menengah Atas atau SMA Metodis 3 Palembang. Tujuannya adalah menjawab permasalahan tadi, yaitu untuk mengetahui pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha peserta didik di SMA Metodis 3 Palembang. Manfaat dari penelitian ada 3 poin, yaitu yang pertama memperoleh gambaran informasi bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan kewirausahaan. Yang kedua, untuk guru menjadi motivasi dan mengoptimalkan mata pelajaran pendidikan kewirausahaan dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan kewirausahaan sesungguhnya. Yang ketiga, bagi peneliti atau saya sendiri sebagai sumber dan bahan informasi mengenai pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Untuk mempersingkat waktu silakan dibaca sendiri. Ini pengertian pendidikan, ini pengertian kewirausahaan, dan ini pengertian dari pendidikan kewirausahaan. Menurut Suyitno di tahun 2013 bahwa pendidikan kewirausahaan adalah usaha terencana dan aplikatif untuk meningkatkan pengetahuan, intens atau niat, dan kompetensi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dengan diwujudkan dalam perilaku kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Tujuan dari pendidikan kewirausahaan ada 5 poin. Ini disampaikan oleh Emilda Jasmine di tahun 2012. Silakan dibaca sendiri. Nah, ternyata pendidikan kewirausahaan ini memiliki banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Ada nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, dan sebagainya. Dan nilai-nilai inilah yang bisa ditanamkan kepada peserta didik kita. Selanjutnya ada motivasi berwirausaha yang disampaikan oleh Ratnawati dan Kuswardani di tahun 2010. Motivasi berwirausaha adalah keadaan yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan keinginan individu untuk melakukan kegiatan wirausaha dengan cara mandiri, percaya pada diri sendiri, berorientasi pada masa depan, berani mengambil risiko, kreatif, dan menilai tinggi hasrat inovasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi berwirausaha yang disampaikan oleh Susanto di tahun 2009, yaitu ada faktor lingkungan, faktor sosiologis, faktor ketersediaan sumber daya, faktor personal, dan EQ atau kecerdasan dalam menghadapi masalah. Yang terakhir ada indikator motivasi berwirausaha yang disampaikan oleh Suryana di tahun 2011, yaitu ada 4 poin. Yang pertama adanya semangat, kedua adanya kreativitas, ketiga adanya inovatif, yang keempat adanya keberanian mengambil resiko. Masuk ke poin 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian saya adalah penelitian korelasional atau korelasi, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Metode penelitian yang saya pilih adalah metode kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha peserta didik. Nah, variabel penelitian saya variabel independennya atau X-nya yaitu pendidikan kewirausahaan, dan variabel dependennya atau variabel Y-nya motivasi berwirausaha. Ini DOP-nya atau definisi operasional variabel, bisa teman-teman baca sendiri. Next ada populasi dan sampel. Populasinya pilihan saya jatuh kepada peserta didik di SMA Metodis 3 Palembang tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah peserta didik sebanyak 53 orang, yaitu kelas 10 12 orang, kelas 11 25 orang, dan kelas 12 16 orang. Untuk metode sampel yang saya gunakan yaitu simple random sampling. Teknik yang digunakan adalah teknik probability sampling, yang artinya setiap unsur yang ada dalam populasi diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk bisa diambil sebagai sampel. Nah, saya menggunakan rumus Loving, yaitu rumus yang ini. Jadi setelah dihitung dengan rumus Loving, maka diperoleh jumlah seluruh sampel untuk 3 kelas sebanyak 35 orang, yaitu yang kelas 10-nya 8 orang,
Yang kelas 11-nya 16 orang, yang kelas 12-nya 11 orang. Ini adalah teknik pengumpulan data. Yang tampil di layar adalah kisi-kisi instrumen pengukuran. Jadi, teknik pengumpulan data saya menggunakan angket. Nah, setelah menentukan kisi-kisi, saya membuat soal angket berdasarkan indikator. Sebelum angket digunakan, maka angket yang dibuat akan terlebih dahulu diperiksa oleh validator ahli untuk menguji validitas butir angket dengan tujuan untuk menganalisis keserasian antara butir angket dengan variabel yang diukur. Jadi ujinya itu ada dua, ada uji validasi dari ahli dan uji validasi dari eksternal. Nah, yang di sini adalah uji validasi eksternal. Jadi kita melakukan uji validitas terlebih dahulu. Pertama kita mencari dulu nilai koefisien korelasi ini. Selanjutnya baru kita melakukan uji signifikasi koefisien korelasi dengan rumus T hitung. Jadi kaidahnya jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel berarti valid. Sedangkan jika T hitung lebih kecil atau sama dengan dari tabel berarti tidak valid. Uji kedua yang dilakukan adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini terdapat beberapa tahapan. Jadi yang pertama kita menghitung nilai varian skor pada tiap-tiap item. Ini dia rumusnya. Nyari S item. Selanjutnya kita menjumlahkan varian seluruh item. Ini dia. Menggunakan rumus sigma S item. Selanjutnya kita menghitung varian total. Ini S total. Dan terakhir kita baru masukkan nilai dengan menggunakan rumus alfa. Jadi ini adalah uji reliabilitas dengan rumus alfa. Kaidahnya jika R item lebih besar atau sama dengan R tabel berarti data angket reliable. Dan jika R item lebih kecil atau sama dengan R tabel berarti data angket tidak reliable. Baiklah, sekian pemaparan dari proposal saya. Mohon Ibu dan teman-teman memberikan komentar membangun dengan harapan saya bisa lebih baik dan semakin baik ke depannya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran dan masukan, berkomentar di bawah ini ya. Terima kasih dan selamat pagi.